warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para kiai-kiai semua, para ibu nyai semua yang hadir, sebuah kebanggaan bagi diri saya pribadi, khususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar masih punya banyak stok kiai, para gawagis yang masih eksis berbahsul masail. Yang begini nih kayak saya di pondok pesantren dulu. Saya sampai sekarang masih aktif di bahsul masail antar pesantren. Mungkin pernah ada yang ikut bahsul masail yang diadakan di pesantren Al-Hozini Buturan. Itu yang menggagas saya bersama teman-teman leting angkatan saya, dan sekarang sudah yang hadir dari berbagai macam pesantren itu sudah 200 pesantren. Kemarin saya jadi moderator di Komisi 4, kan itu dikemas tiap tahun. Terima kasih semuanya, ini para ulama-ulama Kemenak ini, para bunyai-bunyai Kemenak. Coba perhatikan bawahnya begini, siapa yang gak kaget begini? Wes, Bojarime, Bajuri, tak pikir Bojarime Alal Khotib. Tapi masih baru itu. Entah ini baru beli, saya nggak paham. Pokoknya ini I'anatul Thalibin. Saya masih ingat kalau I'anatul Thalibin yang jilid 2 itu, Pak, ada bahsul masail yang tidak selesai di bahsul masail kan di pesantren Sidogiri, dibawa ke wilayah NU wilayah nggak selesai juga, dibawa bahsul masail di Buduran selesai. Saya masih ingat redaksinya, wakal ummi mahramun lam yatraq tahrimuha. Saya undang narasumber itu kiai masih muda, hafal semua referensi sak nomornya itu. Jadi begitu saya undang beliau, itu musallif safkul lisan, safkul qalam. Jadi karena musallif safkul qalam wakal ummi mahramun lam yatraq tahrimuha, beliau nulis buku terkait dengan itu. Harapannya nanti berbagai macam referensi sebelum menuju istimbatul ahkam, para gawagis, para kiai, para bunyai. Saya juga bawa referensi loh ya. Saya bawa 20.000 kitab. Ada. Saya bawa. Karena ketua menyampaikan ini forum bahsul masail, Pak, siap. Semalam karena saya belum dikirimi asilahnya, saya juga nggak buka referensi asilah apa yang harus saya baca, referensi apa yang harus saya telah tadi malam. Tapi mikir jawab, wah ini kayak saya kembali ke pesantren lagi. Jadi saya punya bawa 20.000 kitab, Pak. Ya udah kalau saya baca, telat ya bacanya. Tapi yang masalah ini ya, masalah waqi'iyah kan ya. Jadi masalah yang kita angkat ini adalah masalah waqi'iyah, berbagai macam referensi Al-Quran, hadis, para aqwalul ulama dari berbagai macam referensi yang klasik seperti Takrib, I'anatul Thalibin, Mujarimi Al-Khotib, Iqna, dan Jam'ul Jawami. Semuanya yang harus kita ambil, semuanya yang kita ambil, kita pahami bareng-bareng. Semoga kegiatan begini ini tidak hanya sekarang ya. Jadi nanti hasil bahsul masail ini lalu kita kumpulkan, kita jadikan buku. Selamanya nanti akan dicatat. Satu, yang kedua, nanti kita undang panjenengan setelah ini siapa yang mewakili panjenengan, Mbak Ustadz monggo, Mbak Bunyaya, Mbak Kiai, nanti tayangkan di podcast saya. Mohon saya Pak, kalau yang ditayangkan itu 2 hari itu sudah lebih dari 1.000 orang yang lihat. Nah, kalau saya wajibkan semua, ayo wajib yo lihat, yo. Wajib hukumnya fardu ain. Ini Kiai Yusuf sama Kiai Arif ini wajib. Jadi kita punya lahan, punya publikasi. Nyon saya pada zaman jahiliyah dulu antara Mekah dan Madinah itu ada pasar namanya pasar Uqad. Pasar Uqad inilah tempat adu syair. Jadi pada jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah saat itu tempat adu syair. Totoannya, apa totoannya? Taruhannya adalah istri. Jadi kalau pemenangnya hari ini Farmadi misalnya, musuhnya 4 orang, berarti 1, 2, 3, 4 istrinya milik Farmadi.
Lalu syair itu pemenangnya ditempelkan di Ka'bah, sehingga diberi nama syair mu'allaqat, syair yang ditempelkan di Ka'bah. Jadi semua orang yang tawaf haulal Ka'bah paham, oh Pak Farmadi berarti istrinya banyak karena hasil totoan tadi itu. Nah, salah satu syair yang ditempelkan di Ka'bah itu Nabi Ad-Dibyani. Nabi Ad-Dibyani itu menulis sebuah syair, asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'ali ila man qad hawaitu atir. Wahai gerombolan burung bangau yang terbang tinggi, adakah di antara kalian yang sudi meminjamkan sayap untukku? La'ali ila man qad hawaitu atir. Semoga dengan sayap itu saya bisa terbang tinggi menuju kekasihku yang jauh di sana. Inilah gara-gara syair ini bisa dapat istri 4. Betul kan? Iya. Publikasinya adalah di Ka'bah, dinamakan syairnya syair mu'allaqat. Maka di saat sudah datang, di saat Al-Quran datang, ditembakkan di semua akhirnya kalah semua dengan Al-Quran. Maka saya hanya memohon kepada panjenengan dari kajian-kajian ini jangan sampai mudar loh ya, eman, karena hanya kata Mustafa Al-Ghulaini Idatun Nasid, inna fi yadikum umural ummah, di pundak panjenengan urusan kitab ini jangan sampai hilang. Umurul ummah, ya. Urusan baca nggak paham urusan nanti, yang penting saya bawa kitab. Mohon maaf, kajian saya di TV Pak, saya bawa kitab. Urusan aku paham nggak terserah, yang penting kitab itu tak baca. Termasuk salah satunya di Hayatuzan hampir hatam. Saya baca kitab di Hayatuzan itu di TV Pak, di Jawa Pos TV. Sabtu syuting, Minggu saya tayang. Sabtu syuting, Minggu tayang. Kan kontrak. Nah, kalau kontrak berarti berimbas dengan HR. Ini nggak ada HR ya, nggak ada HR yang ini. Amin. Tapi saya yakin kalau panjenengan kajian-kajian kitab begini di masjid tetap berlangsung pada teman-teman para ustadz-ustadzah kita di Kementerian Agama Kabupaten Blitar, maka kiamat masih lama. Nah, kan jelas tuh Ustaz. Kiamat masih lama karena yang bawa beginian masih ada. Saya nyaris bawa ibu bapak. Kemarin itu waktu MKK Jawa Timur yang mau dikirim ke nasional, saya dihubungi untuk, saya biasa jadi juri, saya Gus Resa sama Prof Husain Asis. Saya Ukudul Juman Pak, bukan Jawa Balawah, bukan Jawa Hirul Makdunya, Ukudul Jumannya saya kemarin dihubungi, mau nggak jadi juri lagi. Saya nanya pura-pura, HR biro. Nggak, maksud saya karena sudah jauh Pak, Blitar Surabaya remah. Tapi dulu kan karena di Kanwil saya ngikut semua. Bahkan saya pernah jadi kafilah Bahsul Masail Jawa Timur di NTB, Tuan Guru Majdi. Saya masih bawa saat itu masih balago dan i'anatut thalibin sama Gus Resa, sama Gus Hadi Probolinggo. Beliau itu Sahih Muslim. Ya tak iyoi. Jadi terima kasih semuanya, jangan sampai hilang ini. Jadi pertama Al-Quran dan hadis juga harus jelas. Lalu aqwalul ulama dari berbagai macam referensi, lalu istimbatul ahkam panjenengan. Setelah nanti jadi buku, baca ulang, baru kita tayangkan. Ini Pak ditunggu oleh orang Pak. Hasil kajian kita ini ditunggu oleh. Sekarang itu orang sudah mulai mikir Pak, kita sudah nyampe i'anatut thalibin, teman-teman di luar kita masih belajar Iqra. Tapi lumayan daripada enggak. Saya tadi nawaitu saya sampaikan kepada Kiai Yusuf, saya mau ikut sampai selesai karena saya paling senang ikut Bahsul Masail. Tapi karena Pak Mukhroji tak suruh makili saya ke radio jam 10.15 terkait dengan P3K yang banyak minta cerai itu loh. Bahasanya Pak Mukhroji, harus jenengan nih sing teko. Alasanmu. Ya sudah, saya oke, kalau gitu saya berangkat. Tapi nanti saya pulang dari sana ikut lagi loh ya. Saya ikut lagi. Mudah cuma sebentar. Biasanya berapa? 1 jam karena 3 orang. 3 ada. Dan alhamdulillah setelah saya cek semuanya, saya telepon kepala ketua PA, yang dari 20 orang yang mengusulkan cerai di Kabupaten Blitar itu nggak ada orang kemenang. Alhamdulillah. Leono tak celuk mau pindah
Aceh, opo, Sumatera. Ayo, serius sih, serius. Emang, terima kasih semuanya. Saya Di Palu. Gus, ini nutulen-nutulennya harus jelas loh ya, usul masail ini. Mestinya nyon saya usul cuma syarat usul. Jadi referensi contoh pertama ada pertanyaan. Pertama itu kan ada pertanyaan. Ini pertanyaannya saya baru dikirim oleh kiainya. Ada seorang penjual online jeruk nipis. Ketika dia kulaan di tengkulak dengan timbangan yang pas, kemudian dia menjual online dengan timbangan yang pas juga, bla bla bla. Maksud saya begini, seandainya ini kemarin di Buduran begini. Jadi referensi ini panjenengan tiapkan slide sana, lalu ditayangkan di sini. Saya bawa kitab ini tayangkan. Ayo kaji bareng-bareng. Ini masuk apa enggak? Masuk. Itu loh. Jadi tayangkan di sini, saya tinggal begini. Itu Pak Basul Masailnya, itu Bujadi Miral Khotib lah ya, bla bla bla. Itu Iqna, bla bla bla. Itu Fathul Mu'in misalnya. Tinggal panjenengan melototi semua kan ya. Entah modelnya begini, terserah. Yang penting di situ. Jadi kitab itu tertayang kayak begini tuh. Gitu. Tertayang begini, gitu deh. Setuju. Ya nanti, kalau sekarang belum apa-apa. Ya, artinya mereka memahami semua. Oh ini masuk ternyata konteks ini. Ini kalau ini yang ini ada ceritanya Kiai. Yang ini monggo cek panjenengan buka Jawahirul Balaghah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Al-Jarimi. Di sana ada bahasa ahsafan wasu akaila. Bahasa Blitarnya sudah jatuh tertimpa tangga. Bahasa Arabnya ahsafan wasu akaila. Ceritanya begini, ada seorang beli kurma kilotain 2 kilo. Setelah beli 2 kilo, ba'dama raja'a ila baiti, setelah pulang ke rumahnya dibuka, ternyata asbahat rodi'ah. Ternyata kurma tadi itu rodi'ah, busuk. Yang kedua wana kisulkil, timbangannya kurang. Saya beli 2 kilo, ternyata nyampe rumah 1,5 kilo. Yang kedua asbahat rodi'ah, busuk, sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah bahasanya ya gini nih, kasihan udah kan ya. Sudah jatuh tertimpa. Monggo cek referensi Jawahirul Balaghah alias Ali Al-Jarimi. Ada juga di situ al-yadu la tasfiku wahdah, bertepuk sebelah tangan. Al-yadu tangan, la tasfik tidak tepuk wahdah sendirian. Kan enggak mungkin tepuk sendirian. Al-wadu la tasfiku wahdah, bertepuk sebelah tangan. Banyak ungkapan di situ. Ya nanti kita tayangkan, kita baca bareng-bareng. Kita oncai. Ini forumnya bukan forum tentang nahwu lagi sudah ini. Wah ini kenapa kok jor kenapa? Fataan kul kita sudah ketinggalan kereta api kalau kita masih ngomong nggak gitu. Lit tatbik sekarang untuk pendalaman. Maka terima kasih semuanya. Abdullah ngomong banyak. Kapan selesai? Jadi usul aja. Kalau nanti lagi siapkan di situ. Jadi tinggal bla bla bla, baca bla 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 bla. Asik kalau begitu. Tempatnya di sini paling bagus. Nanti misalnya tempatnya kurang bagus, caranya dirubah. Jadi semua materi dibaca, dilihat oleh kita, semua referensi kitab itu. Jadi saya yakin di laptop panjenengan itu maktabah syamilah sudah ada di situ semua. Makanya saya yakin yang tidak bawa kitab karena di sini sudah ada banyak kitabnya. Kecuali yang tidak punya maktabah syamilah, cek itu aku kowe kiai. Tapi intinya itu rajanya Basul Masail itu, jagonya Basul Masail. Enggak bawa laptop, cuma bawa ini. Nah, karena saya mata sudah tua, tak taruh yang lebih besar. Referensi tinggal baca. Terima kasih semuanya. Selamat berbahsul masail. Saya izin keluar dulu. Tapi nanti saya balik lagi, saya ikuti. Karena saya makili Pak Kasih Urais. Ya, makili Pak Kasih Urais dulu, ngobrol tentang fenomena yang lagi viral di Blitar. Sudah ada 20 P3K perempuan guru yang minta cerai pada istrinya. Pada istrinya. Keren kan ya? Keren. Makanya yang harus turun kata Pak Mongroji, jenengan mawon Pak.
Ya wes, pucuk ya. Jadi dah. Terima kasih, terima kasih semuanya. Saya mudah-mudahan ya sebentar paling ya kan ya. Hanya 3 paling setengah jam. Seandainya lebih 1 jam belum selesai di. Kurang mari saya mau ikut pokoknya. Ya Kiai matur nuwun pimpin panjenengan sahabat tim. Saya kemarin nyampaikan ke NU. Kiai, kantor saya siap dibuat para kiai untuk bahsul masail, tapi bukan musyawarah. Kalau musyawarah buatan saya siapin rokok, kopi semuanya, tapi bukan musyawarah, tapi bahsul masail. Dan izin kalau bahsul masail saya izin dari tim perumusnya atau mungkin saya moderatornya. Berarti pada gigi merokok sukses ya. Tapi nggak boleh ngerokok, dimarahi orang bawah sampean. Asik. Khusus bahsul masail. Kalau bukan bahsul masail, nggak usah. Paling ngobrol, enggak. Kalau bahsul masail monggo. Oh, boleh ya. Ayo bahsul masail. Tapi boleh tak boleh rokokan. Karena para kiai itu kan identiknya dengan rokok gitu ya. Kalau di Mekah ada mamnu'ut tadkhin, di sini mamnu'ut dukhul loh ya. Oh, iya. Enggak boleh dukhul di sini. Kurang kok guyon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Katen dawa-dawa pangandikan saking panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Fatwati SAD dan HI membangun sangga atas rawuh panjenengan dalam Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Akhinal karim, para alim, para ulama, teman-teman penyuluh semua yang saya hormati, mukadimah ke depan saja. Kita hari ini mengadakan bahsul masail, kajian hukum kontemporer. Ini memang harapannya sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pok Jaluh Pak Yusuf dan Pak Kepala Kemenag, bukan sekedar pembahasan yang sering kita lakukan, tetapi memang punya target yang lebih besar. Satu targetnya adalah bagaimana masalah yang kita bedah ini benar-benar masalah yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, sedapat mungkin istimbatul ahkamnya kira-kira bisa diterima oleh semua pihak. Misalkan kalau kita bicara kitab, mungkin contohnya Al-Islam wa Adillatuhu Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Itu kan sistematikanya masalah Quran, hadis, kemudian istimbatul ahkamnya, kemudian pendapat beberapa ulama. Setelah itu selesai. Itu gaya Al-Islam wa Adillatuhu. Tapi kalau gayanya Bidayatul Mustahid Ibnu Rushd, itu Quran, hadis, pendapat ulama, selesai. Jadi, dan ini nanti kita sepakati ada tim perumus untuk menjadikan buku, Pak. Walaupun 3 ini nanti dibahas, tapi akan melebar karena cantolan dalil umumnya. Kalau toh hari ini belum bisa kita maksimalkan, nanti tim perumus itulah yang nanti berkewajiban untuk mencari cantolannya. Kira-kira kalau seperti itu gimana? Oke, nggih? Oke. Dan tim perumusnya kemarin sudah kita bentuk. Ada Pak Slamet Dore ini, ada sinten kemarin? Pak Koyim, Pak Mas Gus Isna, Pak Mahfud, ada lagi yang dari Lirboyo. Yes, pokoknya ini masih ada catatannya. Terima kasih. Ini nanti sistematikanya begini. Saya akan membacakan satu pertanyaan. Kalau kita sudah sepakat dan bisa dipahami, kemudian kita bahas. Mungkin dibalik dulu enggak apa-apa.
Kira-kira ini jawabannya berbasis takbirnya kayak apa dulu? Saya kira soal dulu dipahami. Ya itu soal dipahami, kemudian dibaca berbasis takbir, kemudian barangkali nanti ada cantolan Quran, hadis, istinbatul ahkam usuliyahnya seperti apa. Nanti itu dibahas justru belakangan saja, biar lebih seru, karena nanti teman-teman kelihatannya tidak terlalu kulino menggunakan teori Quran dulu tafsirnya gimana itu kelihatannya, terus nanti ke bawahnya. Tapi itu dibalik aja nanti tidak apa-apa. Ngerti nggih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita mulai Bahsul Masail kali ini. Mudah-mudahan kajian hukum kontemporer, mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan memberikan kemudahan ilhamiah kepada kita semua. Al-Fatihah. Soal pertama ini dari penyuluh Binangun. Deskripsi masalahnya, ada seorang penjual online jeruk nipis. Ketika dia kulaan di tengkulak dengan timbangan yang pas, kemudian dia menjual secara online dengan timbangan dengan yang pas pula. Tetapi karena pengiriman butuh beberapa hari sampai ke pembeli, akhirnya jeruk ini menyusut timbangannya, berkurang sekitar 1,5 on per kilonya. Sebagai tambahan informasi bahwa penjual tidak memberikan deskripsi tentang penyusutan itu. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum penjualan seperti kasus di atas, sah apa tidak? Yang kedua, apakah termasuk riba atau bukan? Bisa dipahami? Pertanyaannya. Jadi dari soal itu yang ingin saya perdalam terkait menjual online, karena praktek menjual online itu nanti di dalam pendalamannya, praktek yang kita ketahui dari praktek jual beli online itu, apakah nanti masuknya ke back ataukah masuknya ke salam. Sehingga ini maksud saya kita kerucutkan kemana yang mau kita bahas sebelum memasuk yang lebih jauh, atau dua-duanya kan itu, kalau dua-duanya kan menjadi melebar. Nah ini pripun, monggo. Jauh, jadi saya sangat sarujuk dengan pandangan. Masih hampir saya tanyakan dengan wakili. Jadi saya perkuat bahwa terkait dengan penjualan sistem seperti ini alangkah lebih baiknya, lebih bagus untuk menjadikan nanti jawaban itu benar-benar matang. Ya. Karena kalau langsung jujuk permasalahannya ada kan, substansinya itu kan penyusutan. Ya. Padahal sebelum terjadi sebelum kita melangkah ke substansi masalah, sebenarnya ada yang perlu dipertajam lagi atau diperjelas lagi masalah hukum jual beli online. Nah ini jangan-jangan nanti kadung dihukumi jeruk yang nyusut itu ya hukumnya sah-sah saja, ternyata hukum jual beli online itu ternyata nggak sah, nanti kan junjing nanti. Nah, jadi menurut saya, jadi pertama kita bahas dulu akad ini akad apa? Artinya larinya mungkin ke saya mau supin atau salam atau apa? Masalah kan salam. Terus jadi ada dua fase. Pertama membahas latar belakangnya kan gitu. Nah, perlu nun sewu ya, kedap matur barangkali sebagian para yai bunyai napa menika perlu mengenal sedikit tentang hal itu. Prinsipun kalau jual beli niku beda dengan salam. Salam niku akad pesanan. Kalau akad salam niku
memesan karena napa barangnya kan tidak dilihat langsung, jadi cuma sifat-sifat yang dideskripsikan. Nah, itu loh. Biasanya dalam praktek jual online itu yang terjadi yang paling banyak akad salam itu, yang paling banyak. Karena kan cuma contoh-contohnya. Jadi barang bukan anunya, bukan barang aslinya yang di anu itu awalannya begitu. Sehingga maksud dalam menika mungkin dipun arahkan teng pundi antara niku ngaten Yai, atau dua-duanya sekalian berarti melebar pembahasannya. Matur suwun. Ya ini ketemu wong pinter nih, masalah sederhana menjadi lebih asik. Ya yang pertama gini, waqiiyahnya online itu kan produsen, server atau provider, langsung pembeli, customer. Ini masalahnya. Jadi apakah ini masuk B atau salam? Sebenarnya dua-duanya bisa iya bisa tidak loh. Sekarang pertanyaan saya, model jual beli menggunakan sistem provider ini apa aja? Provider itu kan. Jadi jual beli online itu begini Gus. Yang bermain itu ki enek produsen sing online dari jasa provider. Provider itu enek Shopee, enek Lazada dan sebagainya. Sebenarnya yang bermain itu kan ini providernya ini. Tapi providernya rantai barang. Cuma dia punya sistem ngiklannya barang sing siapa sing dianu. Terus kemudian ditangkap sini pembeli. Belinya ini ya nggak kenal ini. Kalau nanti di sistem khiyar majelis ya ora ketemu meneh. Terus ini belinya ke sini. Berarti kan tidak melihat barang yang sebetulnya enggak melihat barang. Tapi iki pesen teko ngene provider punya barang sing teko produsen. Nah itu terus di blantik terus sistem blantik cara mlebu akate salam ya ora sempurna, cara bek ya ndak sempurna. Wes saiki lek yang paling dekat itu salam. Nah, karena monggo lah ini makanya ini kan disepakati toh. Ya. Jenengan salam. Soalnya ini online ini kalau nanti ditarik ke fikih yang kenceng, ini dianggap gharar ya iso. Nah Rasulullah an bai'il gharar ini dilebokne rono ya iso. Tapi kenyataannya kalau kita menggunakan teori istihsannya Imam Hanafi, lah iki istihsan ya mlebu. Meninggalkan dalil yang umum yang lebih kuat, kemudian mengambil dalil-dalil khusus yang kemudian di sini karena manfaat dan maslahatnya lebih besar. Saya mengganggaran ngaten nggih. Nah, wis saiki kita mengerucut lek ngene iki disepakati umpama akate apa, umpama oleh apa, disepakati dulu ini oleh apa ora ngono tok sik. Monggo. Artinya kan kalau kita menyebut terkait jual beli online dan ternyata dalam jumlah itu ada banyak sistemnya. Ada memang dari penjual langsung ke pembeli. Nggak bisa. Selalu melewati provider, Pak. Betul, online itu kan tidak sekedar Shopee, bisa juga COD dan seterusnya. Atau juga bisa menggunakan saya mengisi barang di situ juga bisa. Saya punya teman yang mana Facebook itu ya provider. Di Shopee, Facebook artinya kalau kita membahas terkait jual beli atau praktek akad dalam jual beli online secara umum, nanti banyak yang perlu kita kaji. Wes ngene dalam jual beli online itu ada yang memang sifatnya langsung dari penjual ke pembeli lewat Shopee. Ada juga yang memang hanya menawarkan barang orang lain. Saya nggak punya barang, tapi saya bisa mengakses barang mereka yang saya tawarkan di kalau kita membahas terkait online yang terlalu banyak yang perlu kita kaji. Ayo. Yuk, makanya diperkerucut. Nah ya wis ngene ae wis. Sepakati ngene. Kembali ke kasus. Nah, lek wis kasus ngono kuwi, karena ini judulnya wis online provider, anggapan ngono ae. Oke, makanya nanti bijak kan
kita lebih memenangkan diskusi terkait online-nya, ataukah kita lebih fokus pada kita hilangkan online-nya tapi kita fokus pada penyusutan barangnya? Ini loh Pak, Nyun Sewu. Kalau kita kesusun bahas penyusutan barangnya, padahal itu jelas kasusnya itu masalah jual beli. Padahal itu kasusnya masalah jual beli online ya. Dan nanti kadang dihukumi sah atau ya itu nggak apa-apa itu penyusun, tapi ternyata akadnya itu nggak sah. Ya, maksud kami lewat status akad dulu, baru ke penyusutan. Tapi tidak membahas status akad dulu, lalu ke penyusutan. Ya harus seperti Ya enak. Nah akadnya dalam deskripsi itu persis sebenarnya adalah akadnya melalui online kan sudah selesai. Minggu nyelot suwi nyelot ke akar bahasan buah ini kok sing dibahas akare. Ngene. Jadi kita kembali ke masalah, anggaplah ini menggunakan online. Satu. Dan ini anggaplah menggunakan teori provider. Online itu kalau yang tadi jenengan bilang aku ya iso nawani tek wong kuwi model maklaran. Hampir sama wis. Sing ngono kuwi ngene. Online itu sebenarnya jual beli online itu sudah dibahas panjang. Kuwi engko jatuhnya hukum panggahno enek telu. Jatuhe hukum panggah enek telu. Siji sing ngomongane halal ya enek berdasarkan istihsan. Sing nomor loro sing rada hati-hati mengatakan subhat. Sing ra nemu jawaban akate wi rata-rata ya mengatakan haram. Iki engko lek dipaksakan mesti terbelah telu. Itulah ya. Wes. Kira-kira apa hukum online-nya rasa dibahas? Setuju. Jika putusan utama ingat saya itu di Bapak sudah banyak bahas. Artinya ini anggap saja karena sistem itu di kalangan kita sudah banyak dan semua juga merupakan pelaku dari sistem itu, sistem yang tidak secara langsung menyekel barang atau ditimbang diri. Makanya itu kita kesampingkan langsung ke substansi. Ketika dengan proses tidak berhadapan langsung dengan penjual pembeli ataupun makelangnya terjadi semacam ini. Barangkali nanti kalau jawaban bisa dari akad ini diadu aja, nanti yang paling mendekati itu yang Oke, ngene wis. Online nanti ketika di bahasan buku online-nya dicantoli aja pembahasan online sudah dilakukan berdasarkan muktamar X. Kemudian dibahas melalui ngene-ngene itu di catatan kaki saja. Di footnote. Sedangkan kita konsen bahas di berarti iki konsennya di penyusutan sebenarnya. Jadi Pak Nombo saya mau pulau niku pun apa niku mlayu kula pun bolak-balik niku. Dadi wal ibratu fil ukut limaniha. Lab ya al-fatih suara. Iya Pak, saya sudah tahu. Lagi Lain cara kula langsung ini blas. Sowing kok. Ya itu kepercayaan ya Pak. Wari-wari. Itu jadi kita itu punya Bolak-balik motor lho. jalurnya itu dari awal sampai akhir itu. Nanti kita narasikan seperti itu. Menurut hasil keputusan Bawaslu tentang akad jual beli Nah nanti gini loh Pak, Kita nanti kan katakan untuk itu kan. gini loh, untuk membahas sampai substansi kan kita butuh latar belakang. Nah, iya. Nah, latar belakang itu yang ketika nggak ada online itu kesepakatan juga. kita pakai yang mana kan Mas? Ngene. Online dianggap selesai dengan segala ketidaksepakatannya. Iki kok dipaksa ndak iso. Lah piye lho? Lah aku engko mbekeng gawe fikih sing kereng. Iki ora khiyar blas kok. Piye ya ora iso. Indonesia ketika saya kira ada solusi, tapi alangkah baiknya kita bahas dulu nanti solusinya itu kalau online yang sah pakai apa kan nanti semakin jelas. Ngapunten upami kula paring usul.
Ya kita soal redaksi kalau memang fokusnya mau yang ke penyusutan, online-nya kita hapus. Nanti disalin redaksinya ke yang jelas ini jual beli yang sesuai standar. Wes sepakat tahu iki. Ngapunten. Karena ini sebenarnya soalnya dari saya. Betul ya? Iki latar belakang pembuat soal. Dulunya saya belum terpikir tentang pendapatnya Ustadz Hafid, dan karena beliau baru saja matur kados ngoten, saya kok lebih tertarik secara tempatnya ngoten. Sebenarnya bagaimana jual beli online itu? Saya lebih suka dari Ngene. Oke. Ngene wis. Iki engko timbangane ra mari-mari. Udah ngene wis. Tengah-tengah. Saya tak coba ngambil tengah-tengah. Tolong saya diberikan keterangan tentang kesimpulan jual beli online dengan berbagai polemiknya. Jual beli online ku sing oleh kaya apa, sing ra oleh kaya apa, sing ngumuni ra oleh seperti apa, sing oleh nih seperti apa. Wis ngono tok wis. Monggo sapa sing dadi juara? Nggih, monggo. Jadi kemarin pernah dibahas kalau nggak salah di auditor di PC gitu. Dengan tahun betul nggak? Cuman gua aja waktu gini lah. Jadi jual beli online itu yang lebih enak, artinya dicarikan solusi itu dikategorikan baik usain mau sufin fidzimah. Jadi alal mutamad ketika lafadznya itu baik itu bukan salam alal mutamad, tapi ala muqabilul mutamad antara baik usain mau sufin fidzimah dan salam itu sama. Nah kita pakai yang mutamad itu kan enak, sehingga ketika nanti kita mengikuti akad yang baik usain mau sufin fidzimah ini tidak terjegal ya, lafadznya itu baik jual beli terhadap barang yang disifati bla 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 secara komplit, dan barangnya itu masih di dalam tanggungan, belum ada di sini. Itu namanya baik usain mau sufin fidzimah. Hukumnya ya sah saja asalkan memenuhi syarat. Nah, terus enaknya baik usain mau sufin fidzimah itu tidak disyaratkan harus qabdu ra'sil mal. Nah, kalau salam ini berat. Jadi kalau baik usain mau sufin fidzimah enggak disyaratkan apa yuk? Samannya harus diserahkan di awal. Sehingga menjadi alasan apa memperbolehkan online dengan dalih itu dimasukkan ke napa baik usain mau sufin fidzimah. Ngoten Mbah nggih. Nggih. Masalah. Lah itu dengan berbagai nggih. Pengertiannya seperti itu adalah salam yang resmi. Nanti salam jangan bersani. Akad salam itu adalah bahwa baik usain mau sufin fidzimah. Jadi pengertian yang panjenengan sampaikan Yai. Ada ibaratnya nggih. Daripada baik salam. Salam jenengan kersakne mau. Nggih. Akad salam. Yang syaratnya kudu rok sumal atau modalnya duit pertama diberikan. Ini Pak, ini ibaratnya nggih. Jadi wasani minal asya baik usain mau sufin fidzimah wa yusamma hadza bisalam faja izun idza wujidat fihi asifatu ala ma wusifa bihi min sifati salam al atiyah. Wa yusamma hadza bisalam hadza mabniun alal qaul bi anal bai'a fi dhimmah salamun walau bilafzil bai' wa huwa dhaifun, tapi ini dhaif. Wal mu'tamad annahu la yakunu salaman illa idza kana bilafzi salami awis salafi. Jadi menurut qaul mu'tamad inda Syekh Bajuri itu tidak menjadi akad salam kecuali ketika menggunakan lafadz salam atau salaf. Jadi ketika menggunakan lafadz ba menurut al-mu'tamad niku tidak bisa dikatakan salam, dalam artian tidak terlaku aturan-aturan dalam bab salam. Fala tajri fihi ahkamus salam ministiroti qabdi ra'sil mal fil majlis. Maka ketika kita ikut qaul mu'tamad yang mengatakan bahwa ketika lafadznya ba itu bukan termasuk salam, maka tidak berlaku hukum-hukum di dalam akad salam, yakni dari mensyaratkan
serah terima Rasul mal di majelis. Ini yang menjadi titik tekan yang enak itu di sini. Terus nih. Wa adami sihatil hawalah bi wa alaihi wa nahwi dzalika ana ngoten. Kalau nemu redaksi sing temriku ya lam sama bukan wala sama salaman. Ketika kita kembali ke substansi, sebenarnya tentang jual beli online di Muktamar Makassar 2010 dengan perinciannya itu sudah diputuskan, yang intinya ada apa, mengesahkan baik itu sistemnya apa, baik dimasukkan dalam atau baik diterima, intinya pun toh ada yang apa, mengesahkan itu tetap sah. Dengan catatan apa mutlak? Apa? Dengan catatan apa mutlak nih? Catatannya banyak di sini. Lagi. Dan saya baca. Artinya ketika masalah ini langsung ke substansi, membuang jual beli online, itu kalau kita sudah berani kita buat daripada ruwet singkut dibahas. Untuk jenis jual belinya bisa masuk ke itu bayu sayin mausufin diterima. Sebetulnya yang dimuskilkan sail ketika bayu sayin mausufin diterima itu sudah ditentukan. Si pembeli sudah ditentukan, saya beli 100 kilo. Kemudian dikirim sama yang dipesan itu dikirim. Ternyata jumlah jeruknya tidak 100 kilo. Cuma tinggal 90 kilo. Pertanyaannya kan dua, ketika terjadi seperti ini, itu yang terjadi fasadul akdi atau fasadul made. Kalau fasadul akdi ya berarti apa lagi? Tapi kalau fasadul made berarti ya dijoli, nempui. Jadi saya kira nanti pembahasannya berputar ke dalam dua hal ini. Saya kira ngomongannya saya silakan tetap Pak. Kalau ulang naik. Ya wes ya clear ya. Saya cenderung kepada Yai Mahfud Siddiq. Jadi Yai upami nih kita sepakati masuknya yang baik mausuf diterima bukan salam. Artinya niku nanti kalau salam niku masih persyaratan. Oke. Saya ngene. Jadi nanti di dalam teori di buku Mas, penulis-penulis buku, tolong juga dibahas jual beli online-nya biar tidak lepas dari konteks. Nah, terus kemudian yang kedua, jual beli seperti ini kemungkinannya seperti apa? Jawaban di Yai Mahfud Siddiq tadi tetap buy-in mausufin fitima. Ya wis. Ngono ae. Dene perkara nanti nempuhi apa fasad itu yang harus kita bahas. Wis dikerucutkan gitu saja. Oke ya, clear? Sekarang pertanyaannya menjadi begini, apakah itu jual belinya fasad? Apakah tidak dengan catatan nempuhi? Iya Mas. Lek fasad berarti kan ya gor harus akad baru. Tapi kita harus mempertimbangkan Mas. Ngapunten para rawuh, kita harus mempertimbangkan wakil yang ada, kondisi yang ada. Dijual beli online ketika ada problem itu kemungkinannya tidak bisa dikembalikan atau ya wis ngono kuwi resiko penumpang, atau ada yang potensinya masih bisa dikembalikan, diretur. Nah, untuk posisi jeruk ngene iki perasaanku lek buah dan makanan kok sak rohku ndek enek teori retur. Teori retur ini biasanya memang nek barang-barang sing nilainya cukup besar, kemudian ketidaksesuaian spek itu cukup
mencolok. Misalkan coro saya beli baju nilainya 1 juta, ukurannya 4XL, aku kan 4XL ya, 4XL, tiba sing teko gur XL. Ini bisa retur. Wes, ini pertanyaannya seperti itu dulu. Ngene iki sah apa fasid apa sah dengan catatan? Bangga. Sebentar, niku wau ketika terjadi kerusakan itu mestinya yang kita bahas itu adalah ketika terjadi F. Jadi itu masuknya dagangan yang terjadi ketika terjadi kerusakan itu termasuk F nopo mboten dulu. Setelah kita tahu F yang memenuhi syarat atau tidak, F yang menjadikan hak khiyar, artinya kita boleh membatalkan akad atau melanjutkan. Mestinya ke situ. Pertanyaan kalau ini basisnya aib, nggih ngapunten, iki lek dari sisi kacamata F ketika terjadi akad yo renek. Oh ya jure kan ya si apik to. F ini rusak ini terjadi kan dalam proses waktu. Apakah proses waktu misalnya gitu ya, aku tuku klambi nang kono ya jek resik apik, terus dikirim nang Sumatera, tekan jalan ternyata kebanjiran dan lain-lain, terus akhirnya kambine roget ora kena dia umbah. Lah ngono ki itu apakah termasuk aib? Kalau di dalam bab F itu F yang termasuk kriteria menentukan khiyar dan tidaknya kan harus F kodim, biasanya kan seperti itu. Ini F kodim ini apa ada? Belum, maksud saya macam-macam F itu kan banyak. Ada kalanya F itu muncul memang setelah selesai transaksi. Namun walaupun selesai transaksi tapi kan belum diserah terima, itu juga termasuk F juga. Dalam kasus itu kayaknya maksudnya di situ. Ketika transaksi masih sama 100-nya, tapi ketika serah terima itu sudah berubah. Itu berarti kan F ba'dal akdi, cuma belum kubet, larinya kan ke sana. Ini ngapunten sebelum bahas niku nggih. Kalau kok anu mundur terus. Ini kalau proses penyusutan tadi itu loh, saya justru tertarik itu. Ngapun Pak dari Pak Sail ini yang terjadi di mana? Kalau pengiriman barang itu yang saya tahu nggih, kalau di pedagang telur di Ponggok niku biasanya untuk misalnya per tumpuk itu kan 15 kilo per ikat itu. Niku sudah ada ini nanti untuk refraksinya, ini nanti kemungkinan susutnya berapa sudah ada hitungannya gitu loh. Biasanya dikunjuli 1 atau 2 butir gitu, yang tujuannya ketika sampai di sana itu timbangnya masih pas. Kemudian yang terjadi ini gimana? Saya justru tertarik memahami masalah ini. Apa memang nanti caranya penjual itu menimbang dulu, kemudian kunci Gus, nek timbangan itu pas rasa dibahas. Alurnya itu kan nggak sama lah. Ini sekundi Karena jeruk itu hasil dari pilihan, ya, dan belinya kan pas dengan tambah. Jadi penjual itu jualnya ke orang mau ditambah-tambahin juga takut. Kalau nyambung saya cuma mau menggiring begini loh Pak. Gua ini ada bukti timbangannya, dan ada saksinya, gitu loh. Artinya ke situ. Jadi kalau memang mengarahnya ke sana, berarti apa yang dilakukan oleh penjual terus menimbang di hadapan dua saksi sudah bisa menjadi acuan yang sehingga ketika ada ini surute barang itu menjadi maklum bagi pembeli. Soalnya kalau yang terjadi di daerah saya loh, kalau untuk telur itu praktiknya begitu. Kalau susutnya itu dibanding waktu Pak. Iya, susutnya kertas, kalau paham dengan susutnya. Artinya untuk timbangan itu biasanya ada sertifikatnya apa ya dikabari itu timbangannya sak meneh. Mboten. Enggak dipoto ya lek timbang niku mboten. Wes ngene. Gini. Ini nanti kita serahkan sebenarnya dari semua keterangan ini sebenarnya sudah mengerucut sebenarnya. Sudah mengerucut. Cuma nanti tinggal meredaksikan, ini kan bicara kemungkinan kan.
Kabeh bicara kemungkinan. Jadi nanti sebanyak-banyaknya kemungkinan dimasukkan di dalam rumusan. Misalnya ini barang ini menyusut karena masuk di kategori F ini. Kalau masuk ini berarti gini. Tapi kalau nggak masuk ini ya begini. Ngono ae. Loh, iya ngono. Ini onlinenya masuk kategori ini. Tapi kalau tidak masuk kategori ini ya begini. Ngono ae. Nanti tetap diambangkan gitu. Kesimpulan hukum itu kan tidak harus satu kata dan satu rumus toh. Bisa jadi kan memang peluang-peluang itu tetap dipaksakan ya tetap raiso wong ya pancen berbeda we. Jadi ini nanti justru tantangannya di tim perumus untuk meredaksikan beberapa kemungkinannya itu. Nah, wes. Tinggal naskah. Saya tinggal naskah wes siap. Nah, wes. Iki ra oleh incim-inciman lho ya. Oke, jadi nanti tim penaskah itu juga sebagian dari tim perumus. Ngene, Pak Yai Slamet untuk menyusun tim perumus delok modele peserta kaya ngene jenengan sing nentokne saiki. Sapa ae sing kok jak ning tim perumus ngono ae. Timbangane dadi penaskah terus musuhan. Sing musuhan diadopsi kabeh. Heeh, gitu lho. Dadi gen rame nang ngene tim perumus. Sepakat nggih? Berarti ini piye? Lek jawab diparingi mau yang masih mau. Untuk jawaban ini disepakati dulu kalau sah tidaknya. Ya sah dengan catatan, tidak dengan catatan mesti. Bukan ibaratnya kan itu sudah dimaus. Oke. Kita tampilkan ini sah atau tidak, nanti ketika selanjutnya fasid atau tidak dan segala konsekuensinya itu kan dijelaskan. Di awal yang penting bisa atau tidak dulu. Gini. Pokoknya ngomong sel akhirnya sombeng. Jadi kalau saya itu mengamati apa yang menjadi kehendak si Sail, karena dia tadi menjelaskan bahwasannya proses jual belinya itu sama sekali tidak menampakkan barangnya. Jadi nggak ada foto itu nggak ada. Enak ya? Misalnya nggak enak. Deskripsi. Contoh dong. Kalau itu memang ada fotonya dan itu yang melihat itu sudah. Tapi foto itu bukan foto setiap barang difoto mboten. Cuma foto nggih, sampel cover ngono lho. Langsung foto di rumah, Pak. Jadi gini, kalau itu memang fotonya itu sama sekali, artinya gini loh, orang yang pesan itu hobine wong-wong yo rame ini. Ya jadi ini kantos mungkin menurut setelah ditunjukkan foto itu kan kalau dia mau berarti karepe wong pesan itu kan ada dalam mall kan pesan juga ya mau supin di rumah. Ini kan berarti yo gambar sih kayak foto ya. Karena kayak foto kuwi sing tak pesan. Karena kayak foto kuwi sing tak pesan. Lah nanti berarti yo ngono kuwi artinya sah. Lah nanti setelah barang itu datang, lah sesuai dengan enggak dengan yang saya pesan. Saya pesan HP, kok yang datang ini minuman ini. Berarti itu hukumnya tetap sah. Artinya tetap jadi AKT, cuma ini barangnya ini wajib diganti menemui. Sing padha karo pesen amat sing rondo intine prawan. Lor kae jek prawan lho ya. Pesene rondo oleh merit. Mas Munir katanya kan nggak difoto tadi ya. Lalu jelas nggak salah difoto ya. Nah, foto niku sebenarnya ngeten lho. Misalnya ini ada Clio nggih. Kula foto namung setunggal ngeten. Lah, ini satu Clio ini yang beli bisa ratusan orang. Mosok setiap anu harus saya foto satu-satu. Lah ini namanya ngoten niku mau supun kirim. Nggih. Karena bukan barangnya asli yang mau dikirim. Iya, bukan yang asli. Cuma sampel. Nggih. Sampel Karena tadi kita sudah sepakat yang kita bahas adalah
yang maha bukan Allah. Yang bagus sebetulnya ada contohnya ini ada ambil lagi, ini barangnya kena, timbangannya kena. Jadi nek cara kula niki tetap kita fokus pada suatu yang ditimbang atau yang ditakar tadi dan di sana ada penyusutan. Makanya tadi ketika ada kita telusuri, oh ini wis dipoto, kita kan bisa menarik kemungkinannya ada dua. Kalau sudah dipoto ini sudah takyin lagi, sudah tidak mau sokidimah lagi saya kira. Nah, itu artinya kemungkinan peluangnya bisa kita bawa ke sana. Kalau yang dipoto barangnya itu sendiri ya itu baru muayyan. Pakai sampel masalahnya. Kalau yang dipoto sampel nggih niki berarti mau sokidimah. Lek misale Pak iki wis arep tak kirim dan wis dipoto kabeh ya. Pripun? Iki dipoto muayyan pripun? Jual beli muayyan itu. Artinya begitu. Jadi makanya nanti Full jenengan berarti membahasnya ini keduanya harus kita bahas semua, nggak bisa nih bahas sifat-sifat. Kalau nggak sifat-sifat. Ya. Terus. Makanya mau pensail prakteknya sini. Ngerti. Kamu tadi artinya kan pertanyaan kan hanya sekedar tahu bagaimana hukum penjual seperti kaos di atas sah atau tidak. Artinya kan dalam soal ini kayaknya kan tidak membahas masalah apa sengketanya tidak, terus dampak dari susutnya barang juga tidak akan dijual tidak kan. Kalau memang praktek dan yang kita kan praktek kalau dipoto dengan yang dikirim sesuai apa yang dikirim ya berarti kan sah mawon. Baik nanti ending daripada saat disusut mana yang wajib ganti ataukah mana yang wajib kan ngoten Pak. Kalau masalah sahnya berarti kan melihat yang diceritakan sisa lagi sah mawon. Makanya ini Pak, kita perlu mempelajari proses transaksi ini secara detail. Harusnya matang. Makanya mau cara Pak Hafid ngejak bahas akad itu kalau jane ya setuju. Ini kan perlu soalnya penjara keuangan. Terus jadi nanti kita bisa mengerucut setidaknya untuk yang ketika mau dikirim ini sudah foto dulu kan sudah ada jawabannya. Yang belum ada berarti tinggal hanya lewat telepon saja pesen jeruk 1 kilo misalnya. Saya penting Pak ini wis tak kirim 1 kilo, ternyata sampai di tujuan nyusut. Berarti kita fokusnya bahas yang itu, betul loh. Pengerucutan pembahasan kita. Berarti mungkin saya wis dipoto sik barangnya serasa dibahas juga cara. Betul soalnya wis kena pripun. Terus niki akhirnya sing mau yang mendekati ibaratnya terkait dengan praktek-praktek kita itu ulama-ulama semacam Syekh Wahbah Zuhaili dan masuk ulama muasirin. Ini kita temukan dalam Al-Fiqhul Islam wa Adillatu. Laisal muradu min ittihadil majlis al-matlub fi kulli aqdin kama bayyana kaunal muta'aqidain fi makan wahid. Li'annahu qad yakunu makanu ahadi ma ghairu makanil akhar. Id wujida bainahuma wasitatu ittisal kata aku hatif telepon abil lasalaki radio dari kabel abil murasalah surat menyurat kitabah wa innamal muradu bi ittihadil majlis ittihaduz zaman abil waqt alladhi yakunu al muta'aqidani mustaghilaini fi bitaq. Jadi majlis di mana mereka sibuk untuk membahas itu lewat telepon, itu majlis akidnya berarti di dalam telepon. Fa majlisul aqd wal halul lati yakunu fiha al muta'aqidani bilaini ala tafawud fil aqd. Wa an hadza falfuqa ila majlis yajma'ul mutafariqah. Tadi macam-macam turunannya. Wa ala hadza yakunu majlisul aqd fil mukalamah al hatifiyah, pembicaraan telepon. Awil la silkiyah, radio nirkul. Huwa zaman ittisal ma damal kalam fi aqd. Ketika pembicaraan masih membahas tentang akad itu, maka beliau berdua antara baik dan mustari masih dalam akad tersebut. Fa inin taqala al mutahad disani ila hadisin akhar intahal majlis. Kalau pembicaraan sudah bergeser pada bab lain, orang ngomong nih, wis mantu Kang, tas bahas jagoan. Nah niki berarti sampun intahal majlisnya sudah habis. Artinya pun apa? Praktek yang sekarang ila angkol ngerti apa? Praktek yang dilakukan pada sekarang dengan melalui telepon, WA, segala macam itu juga bisa berlangsung diakui oleh para ulama fikih kita
sehingga transaksinya sudah dikatakan mencukupi untuk akadnya. Kalau semua akad sudah mencukupi, sudah luzum, maka terjadi perpindahan kepemilikan itu ketika sudah luzum. Maka saat itu pemiliknya sudah mustari. Ketika pemiliknya sudah mustari, maka dia sudah deal, berarti sudah menghilangkan majlis khiyar karena selesai dari majlis akad. Sudah tidak punya khiyar majlis. Tetapi kan masih punya khiyar app, tapi khiyar app itu harus terjadi sebelum akad. Itu yang bisa dikomplain. Ada juga kopdal kopdi. Loh, ya itu sudah komplit. Ketika itu yang pitung deal ya, deal itu sudah komplit. Walaupun barangnya belum sampai. Sehingga kepemilikannya sudah. Niku ibaratnya teman-teman ya, Bang. Nah, terus untuk lek derek sing bek niki lho, sing kita ikutkan bek. Sebenarnya kan tadi kan kalau derek Fathul Qoribnya kan memang salam toh. Kan harus mengakui itu. Fathul Qoribnya mengatakan bek maksud bidimah itu adalah salam. Ya, tapi di bajurinya. Sayangnya doif bukan oleh. Tapi sing doifne antara ulama niki mungkin ngalim pundi sing sahibi Fathul Qorib balik sahibi di anak itu malah Mbah Ibnu Hajar yang mendoifkan. Enggak ada redaksi kitab lintune saya sedaya. Nggih, kabeh sing dukung niku namung Ibnu Qasim Al-Ghazali. Nah, artinya kan kita mengikuti yang itu kan. Artinya ketika mengikuti yang ya kita mengikuti yang baik. Nah, kalau matur masa menapa niku namun matur tentang panjenengan bahwa mengatakan itu salam itu dasarnya juga jelas itu. Dan ada tapi kita akhirnya memilih mengikutkan pada baik yang mau subin. Saya nambah ya. Meskipun itu apa yang utama ya yang baik ya. Tapi yang membedakan antara itu baik dan salam itu cuma dalam segi Rasulullah. Yang lain-lain kayaknya sama dengan salam syaratnya. Ngoten Pak. Ya mungkin baik masuk baik yo syarat baik no. Dari syarat yang lain yang kayak itu sama, saya itu janggal dengan syarat barang yang dipesan itu harusnya barang sing enggak kena geni niku lho. Niku kalau dibek kan barang sing awet. Ngono. Kalau barang itu sing enggak kena geni, nek Muslim feh lho syaratnya. Sesuatu yang tidak terkena api li halat ini. Terus ditamizi. Terus yang tahan lama. Kados ya, tak onde-onde kan enggak boleh. Tapi ya ketika nanti itu ya bahasa baik maksud Buzimbang kecuali masalah Rasulullah boleh tidak silakan dulu. Apakah nanti tidak jujur dengan baik dimah itu hukumnya haram? Enggak no syaratnya kan tidak perlu qabdu fi majlis kan? Tidak perlu qabdu Rasulullah fi majlis kan? Syaratnya. Tapi harus muayyan takyid fi majlis. Jadi masih kuwi mang bek mau seperti lima agar tidak terjadi baik udan biden syaratnya harus muayyan fil majlis Rasulullah-nya. Ya wis, pun niki berarti wis ngene ae. Kesimpulannya sah dengan catatan. Wis, ngono ya. Catatannya nanti yang merumuskan perumus. Ngono wis ya. Ora ngono ora dadi. Catatane akeh yo. Ya engko lek ngene piye? Tapi lek ngene prosesnya piye? Lho ya ora dadi-dadi. Pun. Oke, 1. Saking substansi pertanyaan itu ada gak saking teman-teman itu proses penyusutan itu aneh preferensi proses penyusutan sing bangsa samawi karo non samawi Pak. Kalau bahasa khiyar itu kalau bahasa khiyar itu boleh meminta ganti kalau seandainya golibu adami. F-nya itu secara umum tidak ada. Tapi kalau F secara umum ada, contohnya kayak beli budak ahli tarik sholat itu nggak apa-apa, bukan termasuk F yang bisa memunculkan akad khiyar. Artinya ketika nanti penyusutan bisa kategori itu. Kalau jaraknya jauh, itu kan secara bolehnya pasti ada kan penyusutan. Apalagi ketika nominal banyak.
satu kebo dengan 10 kebo pasti akan lebih tambah 10 kebo daripada satu kebo pengurangan penyusutan. Iki penyusutannya sebenarnya adalah sesuatu yang maklum. Makanya secara boleh maklum, artinya uang lek wis tuku jeruk terus tekone 3 dina rada nyusut, kuwi mbok utek-utek goblok ya trimo to. Wis ngono ae lho. Lah kan itu kan. Sehingga sebenarnya ini sesuatu yang maklum. Lah sesuatu yang maklum apa enggak digoleki ruwete ya iso ruwet ae Bang Gano maklum. Tapi lek menurut kula kok ya nanti bisa digambarkan kan nggih. Misalnya pesan waktu ora iso susut to. Betul. Makane kan nggih. Kan memang samawi lek benar. Sarfu dobit dalam masalah F yang pertama adalah ma yang isu al-ain awil qimah. Terus naqisul qimah yaqutu bi ghurdun sahih. Yang kedua wal ghalibu fi jinsi dzalikal mabih adamu. Secara boleh memang F itu harusnya tidak ada. Kalau misalnya ada maka boleh ya. Wa amma idza kan al-ghalib wujudu hadzal F fala yaduru. Kalau memang secara urufnya itu memang mesti muncul, ya nggak apa-apa. Artinya tidak boleh memunculkan care. Ya. Lah iya, iki mang kan jawabanku mau iki barang maklum. Nah, untuk kali ini aku tresno karo sampean. Salah satu contoh. Saya rotan mustakmalatan berwajah mustamkarotan. Beli mobil yang bagus, tapi kenyataannya ada kayak apa? Di lem malah atau di lem. Dijempol lagi itu bukan termasuk app yang boleh untuk ya. Karena secara boleh ya pasti ada jempol-jempolan ngoten itu. Apalagi kuwi yang ngene oleh apa meneh jeruk lho. Jeruk ya ora kon padha kayak wis 3 dina ya iso. Iki aku ngomongnya September ini malah bingung kalau mau ngopo. Oh, ngomongnya ta. Baksul Mas Ali kali ini kacau, Pak. Satu enggak boleh ngerokok. Sesuk digolek ning gen sing iso ngerokok. Wis ruwet. Nggih, pun. Sekarang pertanyaan yang kedua, ngene iki riba apa bukan? Otomatis bukan kan? Bukan. Wis, titik. Iya wis titik. Wis aja bantah. Sesuk deloken nang ngene rumusan. Iki tak gekne kalangan kedua ning perumusan. Iki sing banter-banter iki didalah ning perumusan. Wis sedina sak masalah 2 dina ra mari karepmu. Iki engko jam 12 kudu mari. Iki jam 11. Deskripsi masalah iki kok enek mangane berarti ora enek mangan dhewe lho iya wis iki jam wis deskripsi yang kedua ASN kita kok kesamben sapa iki Pak Yusuf dhewe piye iki ASN merupakan pegawai yang digaji oleh pemerintah atas kinerjanya dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan pemerintah karena dibayar per bulan. Semestinya para abdi negara tersebut menerima 12 bulan. Pada kenyataannya sering atau bahkan selalu mereka mendapatkan gaji 13. Mas, ini salah. Sing bener 14. 14. Yang 13 itu utuh. Satu, yang kedua itu namanya THR. THR itu dijadikan gaji 14. Iki engko sampean bakal nampa. Nyambut gawe 12 bulan bayare 14 bulan. Iki dijaluk akad apa? Pertanyaannya akad apa yang terjadi antara pemerintah dengan PNS ASN dengan pemberian gaji ke-13 dan 14? Yang kedua sah apa enggak? Yang ketiga kalau tidak sah bagaimana solusinya? Wes. Ayo, jawab. Jawab. Kapan pula tidak ada akad? Karena memang nggak ada akad. Kebijakan pemerintah Pak. Masalah statusnya akad statusnya apa? Statusnya apa? Ya Pak enggak ujra. Nggih, ijarah berarti. Sewa. Kemudian tunjangan. Ujra. Monggo langsung mohon sing bener setuju sinten. Pripun.
bahwa akad kita dengan pemerintah itu adalah ijarah. Kita SK, tapi kan sebelumnya ada perjanjian toh. Sekarang kita itu kinayah untuk akad. Itu sudah ibaratnya jelas. Sehingga oleh karena itu kebijakan pemerintah. akadnya ijarah. Tapi saya bingung karena melihat di dalam kitab Ad-Dibyan di Adabi Amalul Quran juga Al-Quran dikatakan begini. Seandainya orang itu berniat tabaruk, kemudian ada seseorang itu mengasih atas nama upah, maka itu haram diterima karena kan tidak ada niatan, tidak ada akad muamalah kan tidak ada, biasanya kan tabaruk. Tapi kalau memberi atas nama hadiah atau ikroman atau bisaroh boleh. Di atas itu aja. Sementara saya gaji, saya paling kali kan gaji 13. Ya, ketika gaji 13 Dawe Gusisna itu kan ada apa tuh? Ada akad ya, istilah akad meskipun itu urfan kan ya. Urfannya itu kan akad, namanya yang lebih mendekatkan ju'alah atau ijarah kan awal. Lah, padahal kedua-duanya baik itu ju'alah maupun ijarah itu kedua-duanya yang namanya akad muamalah itu harus ada kulfah. Kulfah itu jerih payah. Lah kita itu, saya itu mencari bulan setelah Desember kan nggak ada. Bulan ke-14 kan nggak ada. Oh, 12 Januari sampai Mei 12 mentok. Nah terus itu sebagai upah dari kulfah kita yang mana kalau itu namanya gaji, namanya itu gaji. Cuma istilah. Nah sekarang gaji itu apa benar dalam KBBN, KBBI ya, itu upah. Kalau memang gaji itu yang dimaksud adalah dia aman, hukum atau tapi ketika gaji itu yang dimaksud upah, janggal saya karena ngupahin angkat ijarah atau jualah atau muamalah apa itu kan harus ada jerih payah dari kita. Iya. Berangkatnya saya janggal terus nomor itu terus bertanya ngoten niku wau dan itu wau pertanyaan saya sampaikan itu melanjutkan juga dari majelis taklim ada yang tanya itu wah lagi aku ngerti itu harus diangkat terus mau tahu lah nanti ngarep deh sih kalau jawab saja mawon artinya kan mumpung ada beliau mungkin paham terkait konsep aturannya 13 dan 14 aku tak omong kuwi ngeten berbasis aturan pemerintah itu kan keputusan tertinggi, khilaf itu selesai dengan adanya keputusan pemerintah. Itu satu yang perlu kita bahas. Yang kedua, bicara tentang gaji dan tunjangan, tidak ada pembicaraan kita bekerja 12 bulan. Yang ada adalah kita kerja setahun dengan skema gaji 14. Perencanaannya gitu. Kebetulan saya mantan perencana, jadi pagu anggaran itu pagu gaji per pegawai 14 bulan, arti tidak per bulan. Nah, udah loh ya. Ini yang ketiga, bahwa ini adalah sebagai bagian dari ikroman kepada PNS. Itu loh ya, bonus PNS. Ikromannya, cara menghormati PNS. Memang ada klausulnya begitu. Bahwa ini adalah penghargaan pemerintah kepada dalam istilah fikih itu kan beda segot itu kan juga beda konsekuensi. Ada gaji 13 ada segot ujroh dengan di dalam Al-Itqan juga ada Muhammadul Quran itu ketika itu orang memberikan atas nama upah haram di yang kedua ketika atas nama bisaroh boleh diterima, artinya kan beda kata. Dan itu kan beda konsekuensi hukum. Kuingko lek tak lebokne nang fikih ora nek fikihe. Karena pemerintah menggaji orang dalam setahun itu sekian. Titik ya. Ini bahasa kami anggaran.
yang skemanya diterima teorinya 14 bulan kali. Jadi tidak ada, jadi judulnya setahun pegawai ini pagunya sekian, ngono tok. Ngono tok. Dadi ora enak iki bisa roh apa ujroh apa upah ndak enak, Pak. Including. Ini bahasa anggaran loh. Iki tak balekne ke bahasa asli. Bahasa anggaran. Jadi kami di anggaran itu ada namanya kode 5111. Kode 511 itu gaji dan tunjangan. Titik. Apakah ini gajinya bulanan? Enggak. Pegawai negeri kerja setahun digaji 14 kali. Titik. Soalnya sangat nih pun halal. Genah kan niku? Rasa bahas. Lah iki aku wani jawab iki soalnya saya memang berkecimpung di situ. Iki kula yakin sah iki. Halal sah. Aku kan balik ini ya remuk aku ngawur. Kula niku ora mana-mana. Pengen ChatGPT tapi hukum gaji ke-13 sunah muakkad. ChatGPT tapi ya gampang gep ya. Kuwi sing gawe P3K kuwi. Oke, ditambahi sing berangkatipun saking tasarruful imam manutun bil maslahat. Terus kemudian napa hukmul hakim tajlibul haila. Itulah setuju dengan ikram loh. Itu kan sebetulnya Nggih. Lepas dari ikroman atau tidak sebenarnya ini sah, Mas. Karena memang judul gaji itu bukan bulanan. Artinya begini, yang dijawabkan Pak Yai Zamroni sing masalah setahun digaji 14 saya setuju niku malih sah. Tapi lek sing apa niku gaji kuwi dadi ikram lah kula tasih janggal. Lek gaji ki yo bayaran. Karena itu cuma istilah. Artinya lah nggih istilah fikih itu mempengaruhi konsekuensi. Lek cara jawabanku sah toh? Sing model saya ini. Jenengan mau sah tujuan. Oh ya wis. Oh penting kuwi lho, wis cowok ketik. Ujrohe niku langsung sak paket. Kenapa tidak sah? Wong makluman. Wasyuri tafil ujroh. Nggih. Betul. Yo. Wasyuri ujroh ma marofit taman. Wasyuri kaunuha maklumatan jinsan wa qadran wa sifatan. Jinsane duit, kadrannya bersekian juta, sak sifatnya. 13 itu istilah dari memang itu dari, pemberiannya dari nomor 13. Kalau istilah dari sono bukan dari sono semua yang penting setahun dapat bahasa paket. Jadi gaji itu paket. Tiap tahun tidak baru loh. Artinya wis ket awal sudah jadi loh itu. Jadi tiap tahun itu ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tunjangan hari raya dan gaji 13. Itu langsung peraturan pemerintah memang. Jadi bahasanya kalau itu tunjangan hari raya. Nah ya, itu bahasa Perpres. Bahasa saya orang anggaran itu memang pegawai ini dalam setahun digaji sekian, yang including ada namanya gaji 13 dan ada gaji 14. Bahasanya Pak Ahmad tadi ikraman. Upomo, tapi memang ada itu sebagai bagian dari penghargaan pemerintah. Mang itu tapi itu klausul tambahan yang relatif bukan pokok. Wis rasa diperpanjang, diperpanjang. Wis sekarang engko takbire Gus dengan ngene anu ning ngene. Pak Yai Slamet pilih tim yang terbaik supaya jenengan supaya enggak dirot sama waktu. Saya kira-kira tukang ngerot lebone nang tim rumus saya selesai. Masalah yang ketiga Sutojayan. Bos sing gak iso apa ini. Traveling adalah salah satu aktivitas penting manusia, baik sebagai tugas kerja maupun untuk bentuk refreshing untuk merelaksasi pikiran dan tubuh. Terkadang traveling yang dilakukan benar-benar jauh dan membutuhkan waktu perjalanan yang lama. Misalnya berangkat pada hari Sabtu jam 10.30 sampai ke tempat tujuan jam 8 pada hari Ahad.
besok paginya, sehingga nabrak 5 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Akhirnya dengan terpaksa ijarine Kang Aziz ini. Kang Aziz seorang traveler ke mancanegara melakukan sholat dengan pakaian yang sucinya meragukan dan bahkan tanpa memenuhi syarat sahnya, kemungkinan seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat yang dilakukan oleh Kang Aziz sebagai deskripsi masalah di atas, sah nopo mboten? Berarti salat ning ngene dhuwur kendaraan. Salatnya betul tanpa berwudu. Ya tentu berwudu atau tayamum kan mesti biasanya di kendaraan ngerti. Lah kados teng pesawat buwer sih mboten enten. Iya makanya intinya neng kendaraan dae berusaha sholat terus pakaiane iki sucine tenanan apa ora ya meragukan apa piye. Jika tidak sah, apa yang harus dilakukan Kang Aziz sesudah mengetahui hal itu? Bagaimana seharusnya cara sholat dengan deskripsi di atas? Berarti ini pertanyaannya sebenarnya ada 2. Sholat model ngono ki sah ora? Yang kedua lek rasa penake piye? Wis ngono tok. Ngaten. Kita pahami bahwa kasus itu faqidut tahurain, ya betul. Karena satu tidak ada air untuk kebutuhan minum hanya sedikit sekali. Atau di kamar mandi kan kita bayangkan kan di pesawat ya. Banyunya didik banget, niku hanya untuk nopo istinja, cuma istinja aja. Jadi kita anggap tidak mendapatkan air. Apalagi kayak debu blas malah. Karena sangat-sangat bersih kalau pesawat itu. Blas buat itu debu. Berarti faqidut tahurain. Nah kalau faqidut tahurain ya sholatnya kan kalau Syafi'i itu sholatnya lihurmatil waktu sampai nanti mungkin kan menemukan air. Kalau sudah air bersuci lagi mengulang. Kalau Hanafi itu sholat suratan, melakukan gerakan sholat dari awal sampai akhir tanpa membaca apapun. Jadi makanya dikatakan suratan. Baru nanti kalau sudah menemukan air atau debu yang suci itu bisa bertayamum atau bisa berwudu. Nanti mana yang ditemukan lebih dulu? Menemukan air ya wudu, menemukan debu ya dulu, terus sholatnya diulangi. Kalau mazhab Maliki gugur kewajiban sholat, tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadha. Kok tidak menemukan debu dan air terus langsung betul sholat? Ini Maliki. Mazhab Syafi'i sholat dulu tanpa bersuci, sholat tanpa bersuci dan tidak perlu mengulang sholatnya. Referensi saking muhadzab, saking majmu', saking al-madzhab arba'ah, Tarsul Mustafidin, muhadzab. Imam Malik itu sing busurah wae. Untuk sing busurah Hanafi. Nggih. Niki muhadzab nggih, bareng-bareng kita sareng kita pahami. Teng muhadzab riyen. Muhadzab fil majmu' muhadzab tapi di teng kitabe sing majmu' dadi kitabe double ngoten lho. Qala musannif rahimallah. Amin. Wa illam yajid ma'an wala turaban shalla ala hasabi halihi wa a'ada shalah. Berarti kan salat dalam keadaan ala hasabi halihi tergantung saisane to niku, saisane. Kene karo lungguh karo ngono. Ning wa a'ada shalah. Li anna taharata syartun min syuruti shalah. Fal ajzu anha la yubihu tarka shalah. Tidak mampu untuk bersuci itu tidak memperbolehkan meninggalkan sholat. Iya iki wudu tapi gak ana banyune, artayamum ora ana debune, padahal itu tidak memperbolehkan meninggalkan sholat. Kasatril aurah wa izalatin najasa wa sabaqi wal qiyamal qiraah. Jadi akhirnya kesimpulannya niku terus majmu' wa amma hukmul masalah fa idza lam yajid al mukallafu ma'an. Kalau ada orang mukallaf tidak menemukan air, wala turoban tidak menemukan debu, bi'an khubisa fi maudi'in najisin. Mungkin dia tertahan di satu tempat yang najis. Au kana fi ardin dzati wahlin. Walam yajid ma'an yujaffifuhu. Jadi bletok mboten ketemu banyu sing walam yajid ma'an sing kan. Au ma asbah dzalik. Fa fihi arba'atu qaulin wonten sekawan qaul. Hakaha ashabuna al-Kharasiyun
Al-Khurasani ahaduha yajibu alaihi ayyusalliya fil hali ala hasabi halihi wa yajibu alaihi al-i'adatu idza wajada ma'an aw turaban fi mawdi'in yasqutul fardu fihi bitayammum wa hadzal qaul wa sahih alladhi qatabi kaduna min ashab Syafi'i au aktaruhum wasahul bakun wa wal maksus fi kitab al-jadidah wasani la tajibu as-salatu bal tustahabu bal tustahabu wa yajibul qada sawa'un shalla am lam yusalli hakahu anil qadim wa hakahu Syekh Abu Hamid wa ghairuhu min al-Iraqi wasalisu yahrumu alaihi as-salatu wa yajibul qada niki malah haram niki yahrumu sholat tapi wajib qada enten undang ketiga hakahu Imam Haramain wa jama'atun mal khurasaniyin anil qadim dapatipun Syafi'i kan qadim wa rabi'u tajibu sholatu fil hal seketika wajib sholat ala hasabi ali sesuai keadaannya ning wala tajibul tahrumu Gus bahasane sing napa yahrumu alaihi sholatu sing wasalisu kok yahrumu bahasane mestine sing bener kan tak jane tapi kadang-kadang kan ya niku kan sik boleh tapi to cara majasi to nggih warabiu tajibu sholatu fil hali ala sabi kali wala tajibu li adatu hakawil qadim aidon wasatati adilatu wal aqwal fi far'i madzhab ulama insyaallah pun niki mazhab Syafi'i sendiri itu ada 4 seperti ini. Sing pertama wajib sholat seketika saisane ning wajib mengulang niki sing sering digawe. Nomor kalih mboten wajib sholat namung sunat mawon tapi mungkin wajib diqadha. Nomor 3 haram sholat wargane mboten sih haram sholat tapi diqadha jadi ngentok ratus am. Nomor 3 haram sholat itu sing nomor 3 lho nggih alasannya lho niki pendapat Imam Haramain ya mestine alasannya kan maklum karena tidak punya suci kan syaratnya at-talabus bil ibadah al-fasidah at-talabus oh iya lanjut niku Imam Haramain sing nomor sekawan wajib sholat saisane tan mboten perlu iadah mboten perlu nyadah jadi berarti sing paling sering damel sing wau sholat li hormatil mati terus mangke. Itu kapal sepakati kapal udara ya? Gak ada. Oke, tidak kan kondisi di mana fakidut tahuren toh? Niki konsep fakidut tahuren, boten musafir, dereng-dereng musafir. Sebab begini, kalau nanti lewatnya itu lewat darat dan memungkinkan untuk turun, kalau dia nggak boleh tetap di kendaraan terus pakai fakidut tahuren tidak bisa. Lagi konsep ini kan ketika tidak memungkinkan untuk mendapatkan al-suci karena dia mungkin perjalanannya tidak sendiri toh, bareng-bareng kancane kan tidak mungkin jaluk mudun dhewe kancane no sumi-sumi mungkin non muslim akeh dalam non muslim akeh lah kan teng Bangkok kalau waktunya sudah ditentukan sampai di sana harus jam sekian kalau dia nanti datang sholat datang lain-lain nanti bisa terlambat itu baru oke. Tapi kalau memang waktu yang nggak dipatok dan dia bisa berhenti sholat seperti kita ziarah lah. Nggih. Nah, ziarah nggih konsepnya aja. Yang jauh Pak, pulau loh ya. Kalau kasus fakidut tahuren mungkin nggih. Tapi ini musafir masih mutlak loh. Lek dia izin dia wudu apa yang harus dilakukan? Kalau dia itu sudah batal wudunya bagaimana itu harus ditunjuk. Soalnya kalau yang ada di musafir yang halal seperti ala Safinah itu kalau di Safiyahnya kan rata-rata dawuhnya tetap sholat sebisanya itu loh yang kaitaan kalian itu. Niki loh makanya di majmuknya di juz 3 niku kan ada nih qala ashabuna idza shallal fardhata fi safinah itu hak saya di safinah lam yajuz lahu tarkul qiyami ma'al qudrati kama laukan fil barri wa bi qala Malik wa Ahmad wa qala Abu Hanifah yajuzu idza kanat sa'iratan terus qala ashabuna fa in kana lahu udrun min dawarani ra'si wa nahwihi jazatil fariidatu qaidan li annahu ajizun. Terus fa'in habbatir rihu wa hawalatis safinata fatahawwala wajhu anil kiblati wajaba rabbul kiblah. Ini kan menunjukkan bahwa ketika dia masih mungkin dia otomatis yang suci ini ngoten lho. Lah baru nanti kalau dia tidak mungkin untuk bersuci lagi masuknya kita pakai yang ibarat. Apa betul ini? Pahami niku tahapannya ngoten pripun? Monggo.
Dia kan kasusnya kan sulit toh, kesulitan toh. Deskripsinya itu. Kasus safar itu termasuk kalau di kereta yang dulu ada toiletnya ada airnya. Iya. Itu untuk wudhunya kan masih. Cuma wudhu mungkin badan suci, cuma nanti kiblatnya bagaimana bermasalah. Dalam kondisi suci aurat bisa tertutup, cuma menghadap kiblatnya bermasalah. Ya sudah, saya pikir kemungkinan sudah dibahas dan nanti disampaikan di dalam rumusan. Cuma ada lagi satu pertanyaan saya, itu gini, ini terkait dengan dunia ya. Saya berangkat dari Amerika itu hari Jumat Pak, perjalanan ke Indonesia itu sekitar 12-13 jam hari Jumat. Misalkan kono budal asar, teko Indonesia ini minggu awan Pak. Niku untuk soal depan yai, ini kadang nggak siap sih niku. Oh. Hilang kelangan waktu sedino karena global. Jadi memang hilang. Setu niku hilang neng ndi ndak ro. Iki kan lain loh. Padha karo tak pikir meh padha. Iki kok lek wis cair banter-banter iki. Termasuk kalau kita berangkat dari Indonesia itu Minggu subuh nyampe Amerika Sabtu malah maju. Iku piye salate Minggu. Tapi lek ning Amerika mriki budal Sabtu tekan kene Senin ngoten nggih. Iya bisa Minggu Sabtu ya Senin. Hilang. Lek sing itu orangnya langsung wajib malih ngoten mawon. Lagi. Ngono. Terima kasih matur nuwun. Ini senam otak yang luar biasa, terima kasih. Dan ini mudah-mudahan ini jadi masukan besar nanti tim merumus untuk nyarikan cantolannya Quran, hadis, kemudian istimbatul ahkam, kemudian baru neng takbir. Ini kerja beratnya di tim perumus karena nanti tim perumus selain itu juga akan membahas gambaran takbir umumnya. Jadi bukan masalah saja. Misalkan ini tadi yang pertama bahas tentang jual beli online, yaitu nanti jual beli online-nya juga dibahas. Biar ya, kalau saya usul untuk yang jual beli online saya kira tidak akan jadi nanti rumusannya. Karena tadi masih pelik sekali tentang akadnya satu, kemudian terus untuk tadi penyusutan ini mestinya yang perlu kita bahas itu tadi penimbangan yang dilakukan oleh penjual ini sudah dianggap sebagai tolak ukur apa belum, mestinya kan membahasnya ke sana. Nah ini kira cara kula untuk yang jual beli ini kita handle di tawakuf dulu. Iya, tapi ini jangan sampai maukuf. Lelek titik ora ketemu maukuf, titik maukuf ya maukuf kabeh. Artinya tetap akan diberikan solusi keterangan walaupun dengan catatan mukoronah. Jadi mukoronatul pendapat roi. Jadi pendapatnya ngene, kemungkinan tak ngene, kemungkinan ngene, nak ngene, kemungkinan ngene, nak ngene, kemungkinan ngene. Gitu saja. Jadi tetap diberikan ruang bahwa itu nanti setuju tidak setuju. Yang kemungkinan tidak setuju dikasih ada potensi seperti ini juga. Jadi rumusan nanti jadinya agak lama memang, tidak langsung instan karena memang itu endingnya nanti di bulan Desember. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau boleh saya memohon, ini nanti tim perumus juga bekerja dan mudah-mudahan tanggal 3 Januari 2026 sudah menjadi buku walaupun belum tebal. Tapi kalau dengan pembahasan dengan berbagai kemungkinan itu tebal nanti pasti. Nah, itu nanti untuk apa? Untuk hadiah kita penyuluh kepada Hub Kemenak RI. Ya, 3 Januari akan kita serahkan pada Pak Kepala dan
bahkan kalau mungkin nanti pada Pak Kanwil, bahkan ke Pak Menteri Agama kita kirim ya, bahwa nanti sepakat seperti itu nggih. Jadi kita bukan kaleng-kaleng, ini pembahasan kita harus serius karena ini nanti akan kita share sampai kelas nasional bahwa nanti Blitar akan dijadikan rujukan, alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum kita tutup bersama. Saya intinya terima kasih luar biasa. Umpami lagi usulan kulon itu untuk pembahasan seperti ini. Saya kira kalau seandainya kita hanya membahas soal satu saja, pertemuan itu lebih matang. Dan nanti kalau bisa ngumpul sampai 1 tahun sudah banyak, sudah total. Dan hasilnya lebih matang. Jujur mawon, cara kulon itu kalau pembahasan hanya seret-seret gitu kok kirang puas. Ngatur lah namanya tadi. Kirang kelima. Belum terpuaskan. Bukan, nanti dilihat orang lain Ya, proses pembukuannya yang ini memang lama Pak Yai Mahfud. Jadi, tapi saya sepakat kalau memang kita sepakati satu pertemuan satu soal, saya pikir apa meneh model kayak jenengan modele gampang rendet. Wong bahas masalah kok kayak multi level marketing. Nek downline barang wis mari tekan dindi. Ya oke, terima kasih. Saya pikir tidak ada masalah ketika masalah itu berat. 1, kalau memang masalah tidak terlalu berat, 2, 3 tidak ada masalah. Saya pikir ini tadi yang masalah kedua kan tidak terlalu berat, akhirnya sebentar bisa diputuskan. Ya, kan seperti itu. Ini memang goalnya di Mbah Yai Slamet yang nanti mengomandani di rumusan masalah. Mungkin untuk tempat kalau di sana saya menerima usulan itu. Aku ngerti aku jenengan era ngerokoknya gabut karo kopi. Arif usul untuk tempat, sebetulnya ada tempat yang menurut saya kemarin saya pakai itu nyaman, bukan FKUB, dan FKUB itu nyaris nggak pernah dipakai. Bukan Kanigoro KUA loh, FKUB putusan ya Capil. Dekatnya Capil sebelahnya. Aku gombolannya yang pengen ngerokok, lek ora yo bakal ngono yo ora apa. Nek kadang nyapu kowe enake ning talun barang Kan saya aslinya sudah tengah-tengah. Maksud kawula ngeten lho. Nek duite penyuluh kula swing entek, siap ada yang bawa Mexico, makan siang tuh terjamin gitu loh Pak. Dulu mboten nate telas Bu Gile. Penyuluh saktine ora umum. Wong mulai Juni mlebu sampai saiki mulai katan. Kuwi ora anu ya kuat ya. Dadi ya. Bojone kagak dibelanjani. Lho lah iya kuwi. Kan ampun. Tapi pesenku sok wis nyekel duit aja ganti gaya. Gaya hidupe kemoro-moro lekas mulai aneh-aneh pikirane. Nanti mau anu ya, gayanya pun ditakdir. Saya pikir ngoten ya, ini maksudul azamnya memang saya rencanakan mohon izin, mohon doa restu tanggal 23 sampai 26 saya ke Jakarta untuk mewakili Jawa Timur untuk lomba penyuluh agama Islam Award Nasional. Dan ini nanti juga akan kami sampaikan hasil ini. Syukur nanti ada rekaman, diedit, nanti akan saya sampaikan di Jakarta. Termasuk program Satu Catin Satu Pohon itu adalah program yang dari Blitar. Itu sekarang menjadi adop nasional. Alhamdulillah kita nanti pelan-pelan seperti itu. Ngaten nggih Bapak Ibu, terima kasih sekali, matur nuwun luar biasa. Cuma barangkali yang ke depan MC izin rapat dinasnya jangan pakai bahasa Jawa.
Aku ya kudu guyu ya, tapi ya tidak apa-apa lah, wis. Api ae, tidak apa-apa. Ya, apapun kita ini dalam rangka dinas Bapak Ibu. Matur nuwun, ihdinas syiratal mustaqim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillah. Tim perumus mungkin Pak Yai Mahfud sama Pak Yai Slamet ini dan teman-teman kira-kira kapan dirumuskan, karena kita pertemuan lagi kan 2 minggu lagi kan? Sebelum 2 minggu berarti sudah Berarti ya, kalau besok Kamis. Monggo ini teman-teman, kalau perumusannya bisa pakai online monggo. Kalau beberapa kumpul juga saya pikir bagus. Ini dikomandani Yai Mahfud Siti kali, Yai Isna, Online dulu terus. Yai Isna, Yai Slamet, Yai Mahfud, ngoten nggih. Kula pasrahkan pada beliau-beliau bertiga. Rumusannya nanti 2 minggu lagi supaya sudah jadi walaupun belum sempurna. Yang tadi seperti online itu agak panjang, nanti ada waktu lagi yang perlu dibahas secara detail. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Ihdinas syiratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.